Puji Tuhan, shalom. Berapa banyak yang bersuka cita di rumah Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara memberkati Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita mau datang dan berseteduh di hadapan Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita tak mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia sungguh baik bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
tempat ini. Oh haleluya, ya Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau baik, Kau kudus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Sana bagi Allah yang di tempat mana. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi, dimuliakan atas bumi, dimuliakan atas bumi. Mari kita beri tepuk tangannya meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Dimuliakanlah di seluruh bumi. Benar Tuhan, biarlah namamu dimuliakan di seluruh bumi. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk melompat, kami rindu untuk bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Kami akan percaya ketika kami bersuka cita di hadirat Tuhan, pemulihan terjadi di gereja ini. Ketika kami bersuka cita di rumah Tuhan, kesembuhan terjadi di gereja ini. Ketika kami memuji Tuhan, kelepasan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan memuji Tuhan di pagi hari ini dengan bersukacita, dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang bersukacita di rumah Tuhan, saya undang semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Mari sambil bertepuk tangan. Lagu ini mudah saudara. Mari kita lakukan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindung. Sekali lagi, baik siap Tuhanlah perlindungan. Niscaya takut bulannya, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus tunjukkan dunia,
gereja ini yang mau bertumbuh bersama, lambaikan tangan saudara. Mari berikan tos minimal 5 orang, katakan mari bertumbuh di gereja ini. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tos. Haleluya. Hari yang terindah. Yang rindu bertumbuh bersama, lakukan pujian ini. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku, yes, ada cintanya. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman padanya. Sekali lagi kita lakukan pujian. Indah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuat. Di hatiku, ada cintanya. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku. Mari jemaat Tuhan katakan bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, ketika kita mau bertumbuh di hadapan Tuhan, berarti roh kita akan menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Sekali lagi katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah
Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan percaya jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan yang kudus. Siapkan hati saudara. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan, Tuhan mengetahui apakah kita tetap setia di hadapan Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, melihat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat tangan saudara, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Saya undang jemaat berdiri di hadapan Tuhan. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Laku lihat kepada Bapak Kepala saya bersikap. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami, bahwa kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Kristus cukup bagi kami. Bapa, hamba berdoa, lawat setiap kami di tempat ini, jamah kami Tuhan. Kerinduan kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Kau. Kami haus akan Kau, kami rindu akan Kau Tuhan. Bersabda kepada kami melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Biar sungguh keluar pulang dari tempat ini ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus.
Iman kami dibangkitkan, hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, nanti akan ada baptisan. Saya undang Rizky untuk maju ke depan yang akan dibaptis. Kita mau doakan sama-sama. Sudah ada Rizkynya? Belum datang ya? Ada gak? Oh belum. Tapi datang nanti. Ya, kita nanti doakan sama-sama. Setelah ini akan ada baptisan Bapak Ibu. Nah, kita sudah memasuki minggu ketiga bulan bulan Januari, Saudara. Kok saya mau cepat-cepat bulan Februari ya. Maksudnya bulan Januari kita mau terus belajar tentang grow up, bertumbuh dewasa. Boleh tolong slide-nya dibuka? Slide-nya tolong ditayangkan. Bapak Ibu, kenapa penting kita bertumbuh, Saudara? Saya percaya semua kita di tempat ini sebagai orang tua pasti pengen anak kita bertumbuh dewasa. Benar gak, Saudara? Kan gak mungkin udah 30 tahun, 20 tahun kayak anak-anak terus sifatnya. Gak bertanggung jawab, gampang marah, gampang tersinggung, apa-apa harus diambilin. Itu sesuatu yang menyedihkan. Ya, kalau kita punya anak, saudaraku, sudah puluhan tahun umurnya, tapi nggak dewasa-dewasa, itu sesuatu yang menyedihkan, saudaraku. Nah, seberapa banyak saudara percaya bahwa kita adalah anak Bapa di surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, sama halnya Bapa di surga juga kerinduan Bapa setiap kita anak-anaknya bertumbuh dewasa. Amin, saudaraku. Nah, kita sebagai orang tua, kalau ngelihat anak nih, anak kok udah puluhan tahun, udah belasan tahun, kok masih kayak anak-anak terus. Pasti kita sebagai orang tua sedih melihatnya. Nah, sama halnya dengan Bapa kita di surga. Kalau kita sebagai anaknya, kita nggak dewasa, kita nggak bertumbuh dewasa, Bapa di surga juga sedih, saudara. Oleh sebab itu, saya berdoa semua kita di tempat ini bertumbuh dewasa. Amin, Bapak Ibu. Kebanggaan seorang tua ketika melihat anaknya bisa mandiri, bisa dewasa. Nah, saya percaya kebanggaan Bapa di surga adalah melihat kita bisa bertumbuh dewasa. Amin, saudaraku. Nah, kita mau lihat, saudara, 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Nah, kalau anak-anak ngomongnya seperti anak-anak, wajar gak? Wajar, masih anak-anak. Kayak anak saya Esra, dia masih anak-anak ya, ngomongnya kayak anak-anak. Itu wajar, saudaraku. Anak-anak bersikap seperti anak-anak, wajar, saudara. Nah, kalau kita udah dewasa, tapi sikap kita, pikiran kita, tindakan kita seperti anak-anak terus, itu nggak wajar, Bapak Ibu. Kalau anak-anak wajar, karena memang masih anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak, ya wajar lah, masih anak-anak, pikirannya kayak anak-anak, sikapnya kayak anak-anak, tindakannya seperti anak-anak, wajar. Tapi kalau kita udah dewasa, itu udah nggak wajar, saudara. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, coba baca sama-sama, ini poinnya penting. 2, 3. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi dengan kata lain gini, Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa pertumbuhan kekristenan kita itu nggak ditentukan dengan udah berapa lama kita orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Pernah lihat gak orang udah puluhan tahun jadi orang Kristen, bahkan melayani di gereja, tapi kerohaniannya gak bertumbuh, imannya gak bertumbuh, sikapnya gak dewasa, pola pikirnya gak dewasa. Pernah ketemu gak, saudara? Hah? Kalau di GUP nggak ada, saudara. Di luar yang banyak. Di gereja kita nggak, amin. Orangnya dewasa semua, amin, saudaraku. Amin. Nah, tapi pernah ketemu orang baru bertobat 2 tahun, 3 tahun, dewasa banget.
pola pikirnya, tanggung jawabnya, responnya, sikapnya. Pernah ketemu saudaraku? Ada saudara, saya pernah ketemu baru bertobat, tapi baru 3 tahun 4 tahun. Wah, ini kerohaniannya bertumbuh, imannya bertumbuh. Tapi saya pernah ketemu juga ada orang udah puluhan tahun jadi orang Kristen, dari lahir udah mungkin lahirnya bukan haleluya, haleluya, dari lahir saudaraku orang Kristen, tapi nggak bertumbuh hidupnya, nggak bertumbuh imannya, nggak bertumbuh kerohaniannya, nggak bertumbuh sikapnya, nggak dewasa hidupnya. Nah, saya berdoa kita jangan sampai udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun orang Kristen, tapi kita nggak dewasa-dewasa saudara. Itu sesuatu yang menyedihkan. Sama seperti kita orang tua punya anak udah usia puluhan tahun, tapi seperti kanak-kanak, itu menyedihkan. Bapak kita di surga juga demikian saudara. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh dewasa. Dan yakinilah, percayalah, kedewasaan kita nggak ditentukan dengan usia kita. Yang setuju katakan amin. Dengar ya Bapak Ibu, menjadi tua itu pasti. Saya dan saudara udah pasti tua, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Saya ulangi ya, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan, sebuah keputusan, sebuah tanggung jawab. Makanya orang tua belum tentu dewasa. Karena tua itu pasti, dewasa itu keputusan, dewasa itu tanggung jawab. Nah, saya berdoa kita bertumbuh dewasa, bukan cuma umur kita doang yang bertumbuh tua atau bertambah tua. Amin. Nah, sekarang kita melihat apa ciri-ciri orang yang dewasa, atau bagaimana supaya kita bertumbuh dewasa. Klik next. Yang pertama, orang dewasa itu dapat dipercaya. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa saudara jadi orang-orang Kristen yang dapat dipercaya. Kalau saya tanya di sini siapa yang percaya Tuhan, pasti semua kita angkat tangan. Buat apa kita di sini kalau kita nggak percaya Tuhan? Tapi pertanyaan kedua, siapa di sini orang kepercayaan Tuhan? Atau siapa di sini yang percaya, yakin bahwa Tuhan percaya sama hidupnya? Mungkin kita ragu untuk angkat tangan. Benar gak saudara? Kalau saya tanya siapa yang percaya Tuhan, semua kita angkat tangan, kita percaya Tuhan. Siapa di sini orang kepercayaan Tuhan? Kita ragu untuk angkat tangan. Nah, masalahnya gini, bagaimana mungkin kita berkata kita kepercayaan Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan aja suami kita, istri kita, anak kita, orang tua, orang lain nggak percaya sama kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya berdoa kita harus grow up, bertumbuh next level. Kita bukan cuma percaya Tuhan, tapi kita dipercaya Tuhan. Amin. Saudara sebagai suami, pertanyaannya, apakah saudara menjadi suami yang dapat dipercaya? Apakah istrimu percaya sama engkau? Ada istri kemanapun suaminya pergi, diteropong, dikeker saudara. Diteleponin terus, udah di mana Pak? Lagi sama siapa Pak? Lagi di mana? Diteropong, dikeker terus karena istrinya nggak percaya. Setiap suaminya pergi, ini suamiku punya simpenan gak ya? Simpenannya siapa nih? Dokter atau kuntilanak? Waduh saudara, suami telat kerja pulang 10 menit, istri udah marah-marah. Papa, ini rambut siapa Pak? Ini rambut siapa? Kenapa Papa baru pulang? Ini rambut siapa? Suaminya bilang, Mama ini bulu ketek Papa jatuh mah. Bulu ketek aja diributin. Kenapa? Krisis kepercayaan. Saudara sebagai istri, menjadi istri yang dipercaya gak? Banyak wanita-wanita sekarang, istri-istri sekarang, istri PKK. Tahu istri PKK? Perempuan kesana kemari, jarang sekali di rumah. Labelnya itu ibu perempuan atau istri PKK, perempuan kesana kemari. Bagaimana kita bisa dipercaya sebagai istri, sebagai wanita, sebagai orang tua kalau kita suka kesana kemari? Tanggung jawab kita nggak lakukan sebagai istri, padahal suamimu butuh dilayani, anakmu butuh dilayani. Kita sebagai suami, orang tua, apakah kita menjadi orang yang dipercaya oleh anak kita? Dengar baik orang tua, tugas mendidik anak kita adalah tugas kita. Yang setuju katakan amin. Tugas mendidik anak bukan guru sekolah minggu. Tugas mendidik anak bukan sekolahnya, tapi orang tua, saudara. Kita harus dapat dipercaya oleh Tuhan sebagai orang tua untuk mendidik anak kita. Dengar suami, anakmu bukan cuma butuh uangmu,
Anakmu butuh kehadiranmu, anakmu butuh nasihatmu, anakmu butuh perhatianmu. Grow up. Kita sebagai pria, selama ini kita cuma sibuk cari uang, tapi kita nggak hadir di rumah. Istri anakmu bukan cuma butuh uangmu, mereka butuh kehadiranmu, mereka butuh nasihatmu, mereka butuh perhatianmu. Kita harus grow up sebagai istri. Suamimu butuh dilayani, anakmu butuh dilayani. Kita sebagai anak, apakah kita menjadi anak yang dapat dipercaya oleh orang tua? Selama ini kita banyak bohongin orang tua kita. Selama ini kita banyak tipu orang tua kita. Kita nggak bisa dipercaya sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat. Kita harus dapat dipercaya. Itu orang dewasa. Amin. Dan dengar baik, percayalah sama saya. Berkat Tuhan turun hanya kepada orang yang dapat dipercaya. Kapan saya dengan istri sepakat kasih uang kepada anak kami? Ketika mereka sudah bisa dipercaya. Esra nggak ada uang jajan sekolah. Grace ada uang jajan, ada uang jajan. Karena dia sudah mulai ngerti, dia bisa dipercaya untuk bertanggung jawab akan keuangannya. Tuhan mau memberkati engkau. Tapi pertanyaannya, bisakah engkau dipercaya untuk menerima berkat Tuhan? Tuhan mau percayakan kita hal yang besar. Pertanyaannya, dapatkah kita dipercaya? Amin. Amin. Jadi orang dewasa adalah orang yang dapat dipercaya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya. Katakan sama-sama, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam nama Yesus. Karena mereka apa, saudaraku? Telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Coba baca sama-sama, ini penting. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Jadi banyak orang percaya Yesus, tapi Yesus gak percaya sama mereka. Mungkin kita di tempat ini kita percaya Yesus. Pertanyaannya, Yesus percaya kita gak? Nah pertanyaannya, kenapa Yesus gak percaya sama mereka? Karena Yesus mengenal mereka. Apa yang Yesus kenal dari mereka? Mereka percaya Yesus hanya karena mukjizat. Mereka percaya Yesus hanya karena berkat. Dengan kata lain gini, dengar, kalau bertahun-tahun kau jadi orang Kristen, kau hanya tertarik kepada mukjizat, berkat, kesembuhan, tapi kau gak tertarik kepada Yesus, kau Kristen kanak-kanak. Saya ngerti sekali bagaimana itu anak-anak, karena anak kami 4-nya masih kecil-kecil, saudaraku. Yakinilah, percayalah, anak-anak itu lebih tertarik kepada hadiahnya daripada sang pemberi hadiahnya. Yang setuju katakan amin. Anak saya tuh hampir setiap minggu ada jemaat yang kasih, entah kasih ini, kasih itu, ada. Saya tanya siapa yang kasih, dia nggak tahu siapa yang kasih. Tapi saya tanya apa yang dikasih, dia tahu persis apa yang dikasih. Itu anak-anak. Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, kita hanya tertarik kepada berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, kesembuhan, tapi kita nggak tertarik kepada sang pemberinya. Itu kekristenan anak-anak, saudara, yang hanya tertarik kepada berkat. Kan orang Kristen sekarang lucu, mati mau masuk surga, oh saya mau mati masuk surga Pak, tapi nggak menghormati pemilik surga itu, tapi nggak menghargai pemilik surga itu. Mau berkat, tapi kita nggak pernah menghormati sang pemberi berkat itu. Kita nggak tertarik kepada sang pemberi berkat itu. Kita seperti anak-anak, cuman tertarik kepada pemberian, kepada hadiah, tapi kita nggak pernah menghormati, menghargai sang pemberi itu. Sama, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, yang kita kejar cuman berkat, yang kita kejar cuman kesembuhan, yang kita kejar cuman mukjizat, tapi kita nggak pernah kejar sang pribadi. Makanya Kristen anak-anak, kalau ada masalah cari Yesus. Masalah selesai, Yesusnya dilupakan. Minta berkat sama Yesus, udah diberkati sama Yesus, Yesusnya dilupakan. Itu anak-anak persis kayak anak saya. Dikasih siapa yang kasih nggak tahu, lupa dia, saudara. Tapi ditanya dikasih apa, dia tahu persis apa yang dikasih. Kita seperti orang Kristen yang anak-anak, hanya tertarik kepada berkat, mukjizat, kesembuhan, tapi kita nggak tertarik kepada sang pemberinya. Yesus mengenal mereka, makanya Yesus nggak percaya kepada mereka, karena mereka hanya mengejar berkat Yesus,
mukjizat Yesus. Saya nggak anti sama berkat, saya nggak anti sama mukjizat. Saya percaya mukjizat ada sampai sekarang. Tapi jangan cuman kejar mukjizat, jangan cuman kejar berkat, kejar sang pemberinya. Kita mau masuk surga, tapi kita nggak pernah menghormati pemilik surga. Kita mau berkatnya, tapi kita selalu melupakan sang pemberi berkat itu. Jangan seperti Hizkia. Saudara tahu Hizkia ya ceritanya ya. Hizkia sakit hampir mati, bahkan pasti mati. Nabi Yesaya bilang, Hizkia, kamu pasti mati karena penyakitmu. Lalu Hizkia berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakitku Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan sembuhkan gak sakit Hizkia? Sembuh. Hizkia jadi mati gak? Enggak mati. Tapi ending dari hidup Hizkia unfinishing well, tidak mengakhiri hidup dengan baik. Dia sombong, saudaraku. Baca cerita tentang Hizkia. Dia melupakan kebaikan Tuhan, dia sombong, dia tidak bersyukur, dia tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Dengar, kalau kita orang tua, terkadang pemberian kita tidak mendewasakan atau tidak mendidik anak kita. Karena kita terlalu sayang, kita kasihan. Tapi yakinilah, percayalah, pemberian Tuhan itu mendidik hidup kita. Kasih Tuhan mendidik hidup kita. Amin. Salah gak kita minta berkat Pak sama Tuhan? Gak salah. Tapi jangan cuma mau berkatnya Tuhan, pastikan kau mau sang pemberi berkat itu. Amin. Belajar dari siapa? Iman dewasa. Paulus, Rasul Paulus ini kurang apa saudara? Kitab Perjanjian Baru penulis paling banyak adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sering melakukan pelayanan mukjizat, yang sakit sembuh luar biasa, banyak bertobat melalui hidupnya. Tapi Rasul Paulus ada duri dalam daging. Sudah tahu duri dalam daging Rasul Paulus adalah penyakitnya dia, saudara. Dia berseru, berteriak kepada Tuhan, Tuhan cabut duriku dalam daging ini Tuhan. Cabut duri dalam dagingku, sakit Tuhan, aku udah gak kuat, sakit. Sakit duri dalam daging, penyakitnya dia. Pertanyaannya, Yesus jawab gak doa Paulus? Yesus sembuhkan Paulus gak? Enggak. Paulus gak dicabut duri dalam dagingnya. Paulus gak sembuh dari penyakitnya. Tapi Tuhan bilang gini sama Paulus, Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Pertanyaannya, Paulus tetap cinta Tuhan, Paulus tetap setia sama Tuhan, Paulus tetap melayani Tuhan. Hizkia sakit, mati. Alkitab bilang, Yesaya bilang, kamu pasti mati karena penyakitmu. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab doanya, jawab, dia sembuh, ngalami mukjizat. Dia gak jadi mati. Tapi akhir hidupnya, Hizkia unfinishing well, tidak mengakhiri hidup dengan baik. Dia sombong, saudara. Paulus, penyakit duri dalam daging. Dia berseru kepada Tuhan, dia teriak supaya duri dalam daging dicabut. Tuhan jawab doanya? Enggak. Tapi Rasul Paulus tetap setia sama Tuhan? Tetap setia. Itu iman dewasa. Gak ada amin ya nih. Oke, kalau Kristen kanak-kanak, aduh Pak udah capek aku melayani Tuhan, Pak udah capek, doaku gak dijawab Tuhan, mundur, menyerah, kecewa, bertubi-tubi masalahku Pak, tapi Tuhan gak tolong, mundur, menyerah, kecewa. Engkau kanak-kanak. Belajar punya iman dewasa seperti Rasul Paulus. Sadrak, Mesak, Abednego. Raja Nebukadnezar buat patung terbuat dari emas. Semua orang harus menyembah patung ini. Kalau nggak nyembah, masuk dalam perapian. Saya suka sama Sadrak, Mesak, Abednego bilang gini, Tuhanku Raja, Tuhanku itu Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dia sanggup menolongku. Tapi sekalipun Allahku tidak menolong aku, ini keren banget saudara, aku tidak akan menyembah dewa patungmu. Ini iman dewasa Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Allahku tidak menolong aku tidak akan menyembah dewa patung. Ini iman dewasa. Ini kekristenan dewasa. Jangan jadi Kristen anak-anak. Tuhan gak jawab doaku, Tuhan gak tolong aku Pak, aku mundur, aku nyerah, aku kecewa. Engkau kanak-kanak, puluhan tahun kau jadi orang Kristen. Belajar dari Paulus, belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Gak ada amin ya nih, amin. Iman yang dewasa, iman yang bertumbuh, bukan cuma tertarik mukjizat berkat. Coba kita lihat lagi, klik. Yang kedua, orang dewasa memilih yang benar, bukan yang menyenangkan.
Anak-anak itu selalu milih yang menyenangkan, bukan yang benar. Pernah lihat anak-anak main pisau? Halo? Pernah lihat? Pernah lihat anak-anak main gunting? Waktu itu Grace anak saya, dia potong rambutnya pakai gunting ya. Kami lagi gak perhatikan. Wah, saya sama istri marah besar. Waktu itu kami masih tinggal di Tanjung, saudara. Dia gunting rambutnya dia. Dia gak tahu. Dia pikir ini menyenangkan, ini mainan. Itu anak-anak. Anak-anak itu dia memilih yang menyenangkan, bukan yang benar. Dia gak tahu itu menyenangkan berbahaya buat dia, mencelakakan dia. Tahukah saudara, pilihan kita, keputusan kita, tindakan kita, dengar baik, itu bukan hanya bahaya buat kita, bisa berbahaya buat orang lain. Pilihanmu, keputusanmu. Orang yang dewasa dia tahu memilih, bukan hanya untuk yang menyenangkan, tapi yang benar. Amin. Amin. Amsal 16 ayat 25 bilang gini, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dengar baik, mungkin dosa yang kau lakukan hari-hari ini menyenangkan. Tindakan-tindakanmu, keputusanmu, perbuatanmu yang kau lakukan menyenangkan. Tapi jangan lupa, ingat ujungnya bisa apa? Maut, saudara. Jangan main-main. Dosa yang kita lakukan menyenangkan? Menyenangkan. Kedagingan yang kita lakukan menyenangkan? Menyenangkan. Tapi jangan lupa, ujungnya bisa apa? Maut. Belajar dari hidup Lot. Lot sama Abraham. Lot ini keponakannya Abraham. Abraham bilang gini, Lot, ini karyawan kita, gembala-gembala domba kita ribut terus karena ternak kita udah mulai banyak. Terus sementara lahannya terbatas. Kita harus terpisah bagi dua. Kamu juga udah dewasa, kamu udah bisa kerja sendiri, bisa mandiri. Kamu pilih, kamu mau ke kanan atau ke kiri. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Terus Alkitab bilang apa? Lot memilih lembah Yordan. Lembah Yordan yang seperti taman Tuhan. Menyenangkan pilihan Lot. Penuh dengan air, seperti taman Tuhan. Lembah Yordan memang kelihatannya menyenangkan. Penuh dengan air, seperti taman Tuhan. Lihat, Lot memilih yang menyenangkan. Akhir hidupnya tragis. Keluarganya hancur, hartanya habis lenyap. Dia memilih Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, Sodom dan Gomora dihukum Tuhan karena dosa mereka. Dan saudara tahu, istri Lot mati akibat apa? Pilihan dia. Dan yang kedua, Lot selamat gak dari Sodom dan Gomora? Selamat, tapi saudara tahu cerita hidup Lot. Lot mabok, saudara. Dibuat mabok sama kedua anaknya. Lalu disetubuhi atau ditiduri oleh kedua anak gadisnya. Bayangin. Jadi kakaknya bilang gini sama adiknya, bagaimana kalau kita buat papa kita mabok, terus kita tiduri supaya kita punya keturunan. Pertanyaannya, kenapa anak kandungnya, dua anak gadisnya bisa lakukan itu? Ada yang tahu kenapa, saudaraku? Karena dia melihat di Sodom dan Gomora. Karena mereka pernah tinggal di Sodom dan Gomora. Saya yakin Lot itu keponakan Abraham, takut Tuhan, cinta Tuhan, istri anak-anak mereka. Tapi kenapa anak mereka bisa begitu? Karena mereka pernah tinggal di Sodom dan Gomora. Jadi dia buat mabok papahnya dia, lalu dia tiduri papanya, dia setubuhi papanya. Dan dari situlah ada keturunan Moab dan keturunan Amon, musuh dari bangsa Israel. Padahal Lot ini keponakannya Abraham. Abraham ini bangsa Israel, tapi jadi musuh. Bangsa Moab, bangsa Amon adalah keturunan dari kedagingan. Akibat apa? Akibat pilihan Lot yang salah, yang memilih yang menyenangkan. Dengar baik orang tua hari ini. Dengar. Pilihanmu, keputusanmu, tindakanmu, itu bukan hanya mempengaruhi hidupmu, bisa mempengaruhi keturunanmu. Hati-hati dengan pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita yang kelihatannya menyenangkan, ujungnya bisa maut. Anak saya Grace main gunting, menyenangkan. Dia potong rambutnya, saudara. Dia gak lihat betapa hancurnya rambutnya dia. Kita buat keputusan, kita bertindak, kita melangkah, menyenangkan. Kita gak sadar, itu bisa menghancurkan hidup kita. Bukan hanya hidup kita, keturunan kita.
Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu jadilah orang-orang dewasa, bukan cuma memilih yang menyenangkan. Yang single ya, yang belum menikah, Alkitab bilang cari saudara seiman, bukan saudara sepupu. Tapi habis gimana om? Dia ganteng, menyenangkan. Ganteng, siapa yang gak suka punya pacar ganteng? Habis gimana om? Dia baik, menyenangkan dong baik. Habis gimana om? Dia kaya, menyenangkan dong kaya. Siapa yang gak menyenangkan punya suami ganteng, kaya, cantik? Tapi belajar dewasa, jangan cuma pilih yang menyenangkan, pilih yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Amin saudaraku. Amin. Ini penting supaya saudara gak salah melangkah. Dan yakinilah, percayalah, hanya orang dewasa lah yang memilih untuk yang benar, bukan hanya untuk menyenangkan. Anak-anak selalu memilih yang menyenangkan. Sekali lagi, ingat, keputusan saudara, tindakan saudara yang saudara pilih, walaupun itu menyenangkan, yang saudara tanggung bukan hanya engkau, bisa keturunanmu juga. Hati-hati dengan keputusan tindakan kita yang menyenangkan. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Coba baca sama-sama. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Banyak orang Kristen sekarang datang ke gereja cuman suka dengar khotbah yang menyenangkan telinga. Aduh, jangan ke GUP, khotbahnya keras. Ada beberapa orang bilang gini sama saya, Pak, kalau kita ini sebagai gembala, khotbah gak boleh keras-keras. Kecuali penginjil gak apa-apa. Kalau gembala harus khotbahnya halus, gak boleh keras-keras. Nanti jemaat lari semua. Saya bilang saya bersyukur Pak punya jemaat, mereka suka khotbah yang keras. Gak ada amin ya nih. Justru Pak kalau khotbah saya lembek, jemaat marah Pak. Makanya lihat orang Kristen sekarang datang ke gereja hanya untuk menyenangkan. Ke gereja enak, AC-nya dingin, dapat konsumsi, dapat uang transport, khotbahnya lucu, suka undang artis, main musiknya bagus, WL singernya suaranya bagus-bagus. Cuman cari yang menyenangkan. Dengar, kita datang ke gereja bukan untuk menyenangkan diri, kita datang ke gereja untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Makanya WL singer menyembah Tuhan, memuji Tuhan bukan untuk menyenangkan jemaat. Jemaat gak menyembah, saudara jangan merasa bersalah, karena saudara menyembah untuk Tuhan, bukan untuk jemaat. Makanya sebenarnya gak perlu disuruh-suruh angkat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saudara sedang menyembah Tuhan, saudara sedang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan jemaat. Seandainya pun jemaat gak menyembah, saudara gak gagal jadi WL. Amin saudaraku. Karena saudara sebagai WL, sebagai singer, saudara sedang menyembah Tuhan, sedang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan jemaat. Amin. Saya berkhotbah hari ini, saya bukan menyenangkan saudara, saya sedang menyampaikan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Saudara tersinggung atau gak tersinggung, itu urusan saudara sama Tuhan. Tapi saya berdoa jemaat di tempat ini bertumbuh dewasa. Anak-anak minuman susu, orang dewasa makanan keras. Gak cocok orang dewasa dikasih susu terus. Anak-anak cocok dikasih susu. Saya berdoa saudara gak jadi Kristen anak-anak, saudara jadi Kristen yang bertumbuh dewasa. Makanya gereja kita jarang undang artis. Bahkan selama saya gembala di tempat ini, kita gak pernah undang artis. Bukan kita anti artis, gak ada duit katanya. Benar jawabannya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kita bukan untuk menyenangkan jemaat, kita menyenangkan Tuhan. Lihat orang Kristen yang gak dewasa selalu cari gereja yang menyenangkan. Setiap gereja dia punya IG-nya atau Facebook-nya. Dia cari, oh minggu ini ada artis A, dia datang ke gereja A. Oh minggu depan pembicaranya lucu, dia datang ke gereja B. Cuman untuk menyenangkan kedagingannya. Orang Kristen yang dewasa datang ibadah bukan untuk menyenangkan diri, dia datang untuk menyenangkan Tuhan. WL, singer, pemain musik,
Kita harus upgrade diri kita. Kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Tapi itu semua bukan untuk menyenangkan jemaat, untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita nggak boleh asal-asalan pelayanan. Yang penting kan jemaat hubungan sama Tuhan langsung, Pak. Saya mau fales, saya mau salah-salah, yang penting kan hati saya. Oh, itu juga salah. Kita harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Semua orang senang dapat yang terbaik. Saya yakin Tuhan juga senang dapat yang terbaik dari kita. Amin. Terus Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus berkata, Anak manusia, yaitu dia sendiri, harus menanggung apa? Ayo dong baca. Harus menanggung apa? Yesus aja ngomong, aku datang ke dunia menanggung penderitaan. Jadi kalau saudara orang Kristen yang anti penderitaan, engkau Kristen kanak-kanak. Amin. Anak-anak itu paling anti penderitaan. Gak mau, Pak, capek. Gak mau, Pak, susah. Gak mau, Pak. Anak saya tuh kalau disuruh berkorban, menderita, aduh, susah, saudara. Ya anak-anak kita maklumi. Nah, kita orang Kristen dewasa, kita nggak boleh anti sama yang namanya penderitaan. Karena Yesus datang untuk menderita. Kalau saudara menderita sedikit, saudara kecewa. Menderita sedikit, saudara tinggalin gereja. Saudara menderita sedikit, saudara tinggalkan pelayanan. Kita perlu evaluasi kekristenan kita. Yang setuju katakan amin. Bilang sama sebelah, jangan anti penderitaan, bilang. Yesus datang untuk menderita dan ditolak. Jadi kalau kita melayani ditolak itu sesuatu yang biasa. Gak ada amin ya nih. Kalau saudara melayani hanya karena gak dihargai, saudara kecewa. Kita perlu evaluasi kekristenan kita. Saya pindah gereja, Pak, saya lepas pelayanan, Pak, saya gak dihargai, Pak. Yesus ditolak loh, bukan cuma gak dihargai loh. Jadi jangan anti sama penolakan. Kalau anak-anak ya wajar lah tersinggung. Teman saya, anak saya suka jemput anak saudaraku. Setiap hari, hampir setiap hari di mobil curhat. Tadi teman bilang ini sampai nangis, saudara. Saya maklumi. Saya nggak bisa bilang, ah kamu gitu aja sakit hati, gitu aja tersinggung kamu. Saya nggak bisa bilang gitu. Saya cuman peluk, saya kasih pengertian. Anak-anak saya maklumi, saya ngerti. Tapi kalau orang dewasa, kita nggak boleh anti sama penolakan, nggak boleh anti sama penderitaan. Jangan jadi orang Kristen yang cemen. Tahu cemen? Cepat menyerah. Oleh tua-tua, imam-imam. Ini yang nolak Yesus imam-imam loh. Tua-tua kepala ahli-ahli Taurat. Bukan orang berdosa yang menolak, justru orang-orang tahu kebenaran. Lalu dibunuh. Kita nggak sampai dibunuh, kita nggak sampai disalib, tapi kita udah mau mundur, kita udah mau menyerah, kita udah kecewa, kita udah sakit hati, kita tersinggung. Itu anak-anak, saudara. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri, terus memikul salibnya setiap hari. Ikut Yesus itu pikul salib, Bapak Ibu. Ikut Yesus menyangkal diri setiap hari. Yesus gak bilang mari setiap orang yang ikut aku toko sepi jadi toko rame. Yesus gak bilang gitu. Setiap orang yang ikut aku rumah satu jadi rumah dua. Yesus gak bilang gitu. Setiap orang ikut aku stang lurus jadi stang bulat. Yesus gak bilang gitu. Yesus bilang ikut aku pikul salib, menyangkal diri. Apa artinya pikul salib, menyangkal diri? Matikan ego kita, kedagingan kita, kesombongan kita. Justru saat engkau gak dihargai, engkau gak dihormati, engkau gak dianggap, itu engkau sedang memikul salib. Engkau sedang menyangkal diri, engkau sedang bertumbuh dewasa. Gak ada amin ya nih. Jemaat, oh jemaat, lihat gambar ini ya. Jangan cuman kayak anak-anak main listrik enak, menyenangkan, tapi ujungnya maut. Pisau, ngeri, bahaya, saudara. Next. Terus yang terakhir, orang yang bertumbuh dewasa memiliki respon benar. Tadi yang pertama apa, saudaraku? Dapat dipercaya. Yang kedua, dia memilih bukan cuman yang menyenangkan atau yang baik, tapi yang benar. Dan yang ketiga,
memiliki respon benar. Respon benar membentuk kedewasaan. Pak, apa sih artinya respon benar membentuk kedewasaan? Bapak Ibu sering dengar gak bilang gini, masalah, situasi sulit, masa sukar itu membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih dewasa. Sering dengar gak saudara? Sering ya, tapi dengar, percaya. Saya setuju dengan statement itu, tapi dengar baik. Masa sulit, masa sukar, dengar baik, nggak akan membuat kita dewasa, nggak akan membuat kita kuat tanpa respon yang benar. Yang setuju katakan amin. Makanya nggak heran banyak orang bertubi-tubi masalahnya. Masa sulit, masa sukar datang dalam hidupnya, tapi nggak dewasa-dewasa. Hidupnya gitu terus. Kenapa? Karena nggak punya respon yang benar. Jadi dengan kata lain, yang membuat kita kuat, yang membuat kita dewasa bukan masa sulit, bukan masa sukar, bukan konflik, tapi apa? Respon kita. Amin. Toh buktinya ada orang konflik, bertubi-tubi masalahnya, masa sukar, masa sulitnya, tapi nggak dewasa-dewasa. Kenapa? Karena responnya salah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi penting orang dewasa itu dia miliki respon benar. Karena respon benar membentuk kedewasaan. Di saat engkau gak dihargai padahal engkau benar, tapi responmu benar, engkau sedang bertumbuh dewasa. Engkau benar, tapi engkau dipersalahkan, tapi responmu salah. Engkau reaktif, engkau marah, engkau sombong. Dengar, engkau gak akan pernah bertumbuh dewasa. Yang mengerti katakan amin. Jadi penting untuk kita bertumbuh dewasa, untuk kita memiliki respon yang benar dalam kehidupan kita. Pernah lihat anak-anak berantem gak saudara? Hah? Kenapa anak kucing sama anak anjing selalu berantem? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Namanya juga anak-anak, wajar lah. Kenapa anak kucing sama anak anjing selalu berantem? Namanya juga anak-anak, ya kan saudara? Itu kalau anak-anak saya lagi berantem, iseng-isengan. Pertama kakaknya yang gangguin, cuman colek. Adiknya gak terima. Bukan dicolek, dipukul. Kakaknya gak terima, kan tadi kakak cuman colek, kok kamu pukul? Abis iseng duluan, dia pukul balik sama kakaknya. Nah adiknya gak terima, dipukul balik lagi. Terus kakaknya lari, adiknya lari. Dan intinya terakhirnya, siapa pemukul terakhirnya, dialah pemenangnya. Kalau salah satu di antara mereka yang berhasil pukul terakhir, wah dia senang banget, dia bangga, akulah pemenangnya. Itu anak-anak. Siapa suara paling keras, dia pemenangnya. Siapa yang paling banyak dapat dukungan, dia pemenangnya. Anak-anak kan gitu. Kalau ngadu, cari dukungan dari papa mamanya. Ribut, terus ngadu, cari dukungan. Itu anak-anak. Orang dewasa bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Dia punya respon benar, karena dia sadar respon benar membentuk kedewasaan. Kau gak akan pernah bertumbuh dewasa tanpa respon yang benar. Ketika engkau sedang disakiti, padahal engkau gak salah, tapi engkau belajar mengampuni, engkau sedang bertumbuh dewasa. Amin. Engkau disakiti lalu saudara sakiti balik, dengar, engkau gak akan pernah bertumbuh dewasa. Bukan konfliknya, bukan masalahnya, bukan situasi keadaannya, tapi respon kitanya. Nah respon benar itu apa saudara? Tetap tenang ketika di tengah badai. Orang matang itu, orang dewasa itu, badai datang dalam hidupnya, dia tetap tenang. Tapi kalau anak-anak, dia gampang panik. Respon benar tetap manis ketika di tengah situasi pahit. Orang ngomong pahit apapun tentang kau, perlakuan orang bagaimanapun pahitnya tentang kau, kalau engkau orang dewasa, engkau akan tetap manis. Karena pada dasarnya engkau manis. Amin. Amin. Karena pada dasarnya engkau manis, pada dasarnya engkau kuat, pada dasarnya engkau kokoh. Omongan orang lain, sikap orang lain tidak dapat mengubah kehidupanmu, tidak dapat merubah kualitas hidupmu. Karena engkau memang mature, engkau matang, engkau dewasa, engkau kuat saudaraku. Tapi kalau anak-anak ngadu, wah papa tadi Ii diomongin ini sama temen, Ii dibilang ini, dibilang itu, dia gak terima, dia marah. Itu anak-anak. Tapi kalau engkau dewasa, sikap orang lain, perlakuan orang lain, omongan orang lain terhadap hidupmu gak akan mempengaruhi kualitas hidupmu. Amin. Amin.
Tetap rendah hati ketika ditinggikan. Kalau anak-anak dipuji sedikit, waduh, udah mulai sombong saudara. Bangganya minta ampun. Tapi kalau orang dewasa, ketika dia dipuji, dia tetap rendah hati. Tetap menghormati ketika dihina. Kalau kau orang dewasa, kau orang matang, orang hina, kau apapun, kau akan tetap menghormati orang itu. Kenapa? Kau sedang menunjukkan bahwa kualitasmu beda dengan orang tersebut. Amin. Kalau engkau dihina, lalu saudara hina balik, apa bedanya engkau sama orang itu? Hidupmu gak ada bedanya sama orang itu. Engkau dihina, tapi engkau tetap menghormati orang yang menghina engkau. Engkau sedang menunjukkan kualitas hidupmu kepada orang tersebut. Amin. Amin. Tetap bersikap baik ketika orang lain berbuat jahat. Itu orang dewasa. Anak-anak dibuat jahat, wah dia balas jahat. Tapi orang dewasa, orang jahat sama engkau, engkau tetap berbuat baik. Coba baca sama-sama, bukan soal benar. 2, 3. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Bapak Ibu, ini penting. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Mari kita pelajari Alkitab kita. Alkitab tidak mencatat satu pun, sedikit pun kesalahan Yesus. Tapi Yesus dihina, dicambuk, diludahi. Pertanyaannya, apakah Yesus bela diri? Apakah Yesus berontak? Apakah Yesus melawan? Menurut Bapak Ibu Saudara, bisa gak Yesus bilang gini, kurang ajar kalian semua, kalian gak tahu siapa saya, I'm King of the King, Raja segala raja, mulai hari ini saya sihir kalian semua jadi kodok. Bisa gak? Oh bisa dong, bisa. Apa yang Yesus gak bisa lakukan? Tapi Yesus gak lakukan itu. Justru Yesus berdoa apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wih, ini keren, ini kematangan, ini kedewasaan. Saudara, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Ini penting, contoh lagi. Pascal nih, lagi naik motor, Pascal cuman contoh. Terus disenggol sama orang lain. Pascal jatuh karena mobil nyenggol motornya dia. Kaca spionnya pecah. Pascal nggak salah di jalur yang benar, yang salah mobilnya. Pascal nggak salah, Pascal benar, tapi responnya salah. Dia langsung ambil batu, dia lempar itu mobil, kacanya bang, pecah. Terus dia tarik supir mobilnya, dia pukulin itu supir mobilnya. Saya mau tanya, yang tadinya benar jadi salah gak? Yang tadinya benar jadi salah gak? Pertanyaannya, kenapa jadi salah? Responnya, makanya nggak heran Bapak Ibu, kita itu muter-muter di situ terus, muter-muter di situ terus. Kita nggak bertumbuh dewasa karena respon kita selalu salah. Bu, kalau suamimu jahat sama engkau, terus engkau jahat juga sama suamimu, apa bedanya ibu sama suami ibu? Berarti ada 2 orang jahat di rumah itu. Suamimu jahat tapi engkau tetap mengasihi, engkau tetap mengampuni, engkau tetap menghormati, responmu benar. Cuman ada 1 orang jahat di rumah itu. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Jangan cari siapa yang salah yang benar. Even kau benar, tapi kalau responmu salah, kau akan tetap salah. Pascal gak salah kok di jalur yang benar. Dia lagi enak-enak kok naik motor. Mobil yang salah serempet dia, tapi karena responnya salah, dia jadi salah. Belajar, bertumbuh dewasa, miliki respon yang benar. Respon benar membentuk kedewasaan. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Apa respon yang salah? Kesombongan. Kesombongan itu apa? Saya pikir bukan saya yang harus minta maaf, Pak. Saya pikir dia yang harus minta maaf sama saya. Bapak salah kalau Bapak suruh saya minta maaf. Itu respon salah. Itu orang kesombongan. Saudara pikir Yesus salah? Hah? Saudara pikir Yesus salah? Saya pikir bukan saya yang harus berubah, istri saya yang harus berubah, Pak. Bapak gak tahu kan bagaimana pelakuan sikap istri saya kan? Bukan saya yang harus berubah, istri saya yang harus berubah, Pak. Bapak gak kenal istri saya. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Kemarahan.
Yang tadi saya kasih contoh, saudara benar, tapi responmu marah, responmu reaktif. Lalu apa bedanya engkau sama orang itu? Itu respon Sarah, marah, ngamuk. Pernah lihat gak orang ngamuk, marah-marah, saudaraku? Menghindar. Bapak Ibu dengar baik, percaya sama saya. Engkau ada masalah, engkau ada konflik, engkau menghindar. Sampai kapanpun engkau gak akan bertumbuh dewasa. Yakini, percaya sama saya. Menghindar tidak menyelesaikan masalah. Menghindar tidak membuat keadaan jadi lebih baik. Kenapa enggak ibadah? Saya menghindar dulu deh Pak. Daripada saya sakit hati. Kamu enggak siap dibentuk. Kamu enggak siap diproses. Kamu enggak siap bertumbuh dewasa. Kenapa enggak pelayanan lagi? Saya menghindar dulu deh Pak. Menghindar enggak membuat engkau dewasa. Pelarian. Tahu pelarian? Ini respon yang salah. Dulu dia rokok, judi, minum. Bertobat saudaraku. Sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ada masalah datang dalam hidupnya. Balik lagi rokok, balik lagi judi, balik lagi minuman keras. Pelarian saudara. Enggak membuat kita dewasa, enggak membuat kita bertumbuh. Sekali lagi, masalah, situasi, perlakuan orang lain, keadaan sulit, masa sukar, gak akan membuat kita kuat, gak akan membuat kita dewasa tanpa respon yang benar. Bukan masalahnya, bukan perlakuan orang lainnya, tapi respon kitanya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Menjadi tua, 2, 3. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan, tanggung jawab, keputusan. Kecewa, 2, 3. Kecewa itu biasa, tetapi membalas dengan kebaikan meski dikecewakan itu luar biasa. Kecewa biasa. Sudah puluhan ribuan mungkin dengar orang saya kecewa udah biasa banget dengarnya. Tapi engkau disakiti, engkau gak membalas, bahkan kau balas dengan kebaikan, itu luar biasa. Saya berdoa jemaat GUP jadi jemaat yang luar biasa. Cuman 5 orang yang bilang amin. Mengampuni itu biasa, tetapi mengampuni sekalipun disakiti berkali-kali itu luar. Bapak nggak tahu Pak, ketiga kalinya saya dibuat begini. Oh biasa Bu, kalau baru 3 kali biasa. Yesus bilang kita harus mengampuni berapa kali? 7 kali 77 kali. Jadi kalau baru 3 kali itu biasa. Jadi orang Kristen yang luar biasa sudah. Yang terakhir, kebaikan, 2, 3. Kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, itu baru luar biasa. Pak Edi baik sama saya, terus saya baik balik sama Pak Edi. Gampang, itu gak perlu Yesus. Semua orang bisa lakukan itu, anak-anak bisa lakukan itu. Pak Edi jahat sama saya, tapi saya tetap baik sama Pak Edi. Itu perlu kedewasaan, itu perlu kematangan, itu perlu respon benar. Amin. Saya berdoa firman Tuhan hari ini bukan cuma sebatas jadi pengetahuan buat hidup kita. Saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat kita bertumbuh dewasa. Mungkin selama ini usia kita tua, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, tapi kita seperti kanak-kanak. Ini waktunya tinggalkan sifat kanak-kanakmu. Jadilah orang-orang yang bertumbuh dewasa dengan memiliki respon yang benar. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kerinduan seorang papa, kerinduan orang tua melihat anak-anaknya bertumbuh dewasa. Kerinduan Bapa di surga melihat kita anak-anaknya bertumbuh dewasa, saudaraku. Bentuk hati kami, proses hati kami, biar kami menjadi serupa seperti Engkau. Kiramata kasikaramana, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana, amin, siap dibentuk. Bentuk kami Tuhan, kikis semua hal yang tidak berkenan di hadapan. Kikis kesombongan kami, kedagingan kami, ego kami Tuhan.
Kurama tak kasih karama. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Amin. Kurama tak kasih karama. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bentuk kami Tuhan, bertumbuh dewasa, bertumbuh matang. Oh Tuhan, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Biar karakter Kristus itu nyata dalam hidup kami. Sempurnakan selalu. Oh Tuhan, segenap jalan memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindu semua kita bertumbuh dewasa, saudara. Hari ini saya mau tantang Bapak Ibu Saudara. Dengar hari ini, menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu adalah pilihan, itu keputusan, saudara. Hari ini seberapa banyak saudara mau ambil pilihan? Seberapa banyak saudara mau ambil keputusan? Engkau mau bertumbuh dewasa, engkau meninggalkan sifat kanak-kanakmu, saudaraku. Kau rindu dipercaya oleh Tuhan. Kau rindu memilih yang benar, bukan hanya menyenangkan. Keputusanmu, tindakanmu, langkah-langkah hidupmu bukan cuma menyenangkan buat kau, tapi itu benar. Dan kau rindu memiliki respon yang benar. Di saat kau dipersalahkan, kau diperlakukan tidak adil, situasi berat, keadaan tidak menyenangkan, tapi engkau mau tetap punya respon yang benar. Kalau engkau orangnya, saudara, mari taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Berapa syikara mana ya, akui Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada. Haleluya. Kau lihat kerinduan kami, kau lihat kejujuran kami, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah Engkau hari ini. Izinkan Tuhan menjamah Engkau hari ini, saudaraku. Lembutkan hatimu. Kurapa syikara mana jamah kami, Tuhan. Jamah kami, Bapa. Lawat kami, Tuhan. Lawat kami, Tuhan. Pulihkan kami, yes, ya Tuhan. Kikis, izinkan Tuhan kikis semua kedagingan kita, kesombongan kita, ego kita, saudaraku. Haleluya. Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kurapa syikara mana jamah kami, Tuhan. Jamah kami, Bapa. Kurapa syikara mana haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan.
Kudus, kami nggak mampu tanpa Engkau. Mampukan kami, Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa, lembutkan hati kami, Tuhan. Perbaharui hati kami. Hamba percaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak akan sia-sia. Biar itu sungguh mengubah kehidupan kami, Tuhan. Mengubah karakter kami, merubah kekristenan kami, Tuhan. Biar firman-Mu membuat kami bertumbuh dewasa. Ajar kami untuk mengikuti teladan-Mu, Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Berdoa biar jemaat-Mu, hamba-Mu, kami sama-sama bertumbuh dewasa. Kami sama-sama memiliki respon benar. Kami sama-sama meninggalkan sifat kanak-kanak kami, Tuhan. Sehingga Engkau datang kedua kalinya, perkenanan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Keluar pulang dari tempat ini kami mau praktek firman-Mu. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biar itu jadi kehidupan buat hidup kami, Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Rizky sudah ada ya? Rizky boleh maju ke depan. Mari. Ya. Bolehkah dengan kasih sekali lagi kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, minta maaf. Mari kita bangkit berdiri. Rizky di sini aja di bawah, Rizky. Ya, arahkan kedua belah tangan kita mau berdoa buat Rizky. Rizky boleh menghadap ke jemaat, ya, menghadap ke jemaat. Puji Tuhan, Rizky mengambil keputusan untuk dibaptis hari ini. Bapak Ibu kalau yang belum dibaptis, berikan diri saudara untuk dibaptis, ya. Mari kita berdoa buat Rizky. Tuhan, kami keluarga besar GUP Kingdom Community bersyukur saudara kami, sahabat kami, teman kami Rizky memberikan dirinya untuk dibaptis. Kami percaya Roh Kudus yang menjamah hati Rizky, Roh Kudus yang memampukan Rizky. Hamba percaya hidup Rizky tidak sama lagi. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Rizky meninggalkan semua manusia lamanya, mematikan, mengubur semua kedagingan egonya Tuhan. Dan sungguh Kristus hidup dalam Rizky, Kristus nyata dalam Rizky. Kasih karunia-Mu memampukan Rizky. Terima kasih Bapa yang baik. Biar baptisan nanti semuanya mendatangkan perkenanan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Rizky boleh duduk kembali. Bapak Ibu, kita mau mendengar ada hal penting dari Ketua Komisi Pastoral Bapak Edi. Ini program, Pak Edi boleh maju ke depan. Ini program dari Komisi Pastoral dan Pak Edi sebagai Ketua Komisi Pastoral ingin menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya mewakili kami dari Komisi Pastoral ingin menyampaikan, menginformasikan bahwa mulai bulan depan kami akan mengadakan di belakang Bapak Ibu di depan pintu gereja, kami akan membuat kotak persembahan untuk gerakan 5K. Gerakan 5K ini yaitu gerakan Rp5.000. Dan itu gerakan Rp5.000 akan kami pergunakan untuk diakonia, untuk kedukaan, dan untuk yang menderita sakit dan yang melahirkan. Nah, itu yang kami akan fungsikan untuk itu semua. Dan itu akan kami pergunakan kami akan mengadakan mulai bulan depan. Dan kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu
kami siap menjalankan tugas kami dengan baik berkat dukungan Bapak Ibu. Terima kasih, inilah penyampaian kami dari Komisi Pastoral. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi dari departemen atau komisi pastoral, mulai bulan depan minggu pertama di belakang akan ada kotak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa kasihnya pas datang gereja ataupun pulang gereja. Enggak pakai amplop. 5K itu apa? Rp5.000. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung apa itu 5K ya, Rp5.000. Jadi nanti mulai bulan Februari Bapak Ibu dari rumah siapin Rp5.000, Bapak Ibu boleh masukin pas datang gereja atau pas mau pulang gereja ya. Itu uangnya untuk apa? Tadi Pak Edi sampaikan, untuk dana diakonia yang setiap bulan kita ada memberkati janda-janda, terus kalau ada jemaat meninggal, jemaat sakit, jemaat melahirkan. Nah, itu Bapak Ibu sedang memberkati jemaat. Jadi dari jemaat untuk jemaat. Jadi kalau ada jemaat yang meninggal, saudara nggak sempat datang, tapi saudara sudah memberkati keluarganya yang ditinggalkan. Ada jemaat sakit, saudara nggak sempat besuk, tapi saudara sudah memberkati dengan taburan yang saudara sudah beri. Ya, jadi mulai Februari bulan depan ya Bapak Ibu itu enggak dijalanin seperti kolekte, enggak. Bapak Ibu yang menaruh sendiri, ini bukan paksaan. Kalau Bapak Ibu enggak mau kasih juga enggak apa-apa saudara ya, ini bukan paksaan saudaraku ya. Nah Pak, saya mau kasihnya lebih, bagaimana? Ya boleh, puji Tuhan, lebih ya. Pak, saya kasih 100.000 Pak, tapi untuk 3 bulan ya Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa saudara. Jadi saya enggak perlu kasih 5.000, 100.000 langsung 3 bulan, saya enggak kasih lagi, ya enggak apa-apa. Ini bukan paksaan, ini bukan peraturan, ini dari kita untuk kita. Ya, Bapak Ibu, kita mau memberkati jemaat yang ada meninggal, kita berkati keluarganya dari dana pastoral itu atau dana diakonia. Ada yang sakit, ada yang berduka, ada yang melahirkan, kita kasih ya. Jadi jangan lupa ya, mulai bulan depan saya juga sama istri komitmen, mulai bulan depan kita harus kasih. Ini dari kita untuk kita. Dan percayalah, saudara yang menabur, saudara memberkati, pasti saudara diberkati Tuhan. Amin. Beritahu sama sebelah, jangan pura-pura nggak dengar, bilang. Ya. Saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan dan bersama-sama kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli Gereja Utusan Pantekosta yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Saya persilakan. Shalom. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari bisa bangkit berdiri dan kita bisa sama-sama membacakan 12 pengakuan iman percaya GUP. 1, 2, 3. 12 pengakuan iman percaya GUP. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. 4. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin untuk menyelamatkan orang berdosa. 5. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8. Percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis.
Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi ini adakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Saya undang dengan penuh kasih, bisa silakan berdiri di tempat supaya bisa diberi salam satu kanan kiri kita. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang, selamat beribadah kembali di GUP di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk mempersiapkannya sebelum kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Ryan. Berkati beliau Tuhan, keluar masuk dan memberkati. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan kami, kuduskan tangan-tangan kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh
bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi katakan bertumbuh dalam imanku padanya. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta. Kami akan menyampaikan beberapa informasi penting kegiatan gereja. Kami ucapkan selamat datang jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara ada di sini. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Setiap hari Kamis akan diadakan latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan pukul 7 malam di gereja. Kami mengundang seluruh tim pelayan ibadah raya untuk hadir dalam doa pelayan pada hari Rabu pukul 7 malam di gereja. Hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 26 Januari pukul 10 pagi di gereja. Mari ajak keluarga, teman saudara hadir untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 3. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia, kotak tersedia di belakang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan berdoa dan bersyafaat untuk bangsa dan negara dan khususnya untuk pelayanan di gereja ini. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Mari melalui pujian ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru mama
pagi hari ini, mengucap syukur karena Tuhan boleh menjaga, melindungi kami. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami akan percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi boleh terpatri di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi banyak bangsa, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami akan berdoa untuk bangsa dan negara, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, Engkaulah yang memilih pemimpin tertinggi kami, yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan berkati, biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami melalui pemerintah yang memimpin kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan, hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga boleh memimpin dengan baik dan benar. Berkati juga setiap para menteri yang ada, baik menteri-menteri yang mengelola bangsa dan negara kami. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga legislatif yang mengontrol setiap roda pemerintahan ini. Tuhan, berikan keberanian, hikmat, sehingga check and balance boleh berjalan dengan baik, sehingga ada keseimbangan di dalam politik bangsa ini ya Tuhan. Berkati juga lembaga yudikatif yang memberikan pencegahan maupun penangguhan hukum Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga para hakim yang memimpin berasal daripada Tuhan dan takut akan Tuhan. Begitu juga untuk kota Makassar, Tuhan berkati pemerintah yang ada, mulai dari wali kota, para camat, para lurah, sehingga RT RW, biar mereka boleh memimpin dengan baik dan boleh melayani masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa juga untuk gereja-gereja di kota Makassar ini. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sementara beribadah kepada Tuhan. Biar semua jemaat Tuhan boleh terberkati melalui ibadah dengan nyaman, dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, khususnya setiap ibadah di kota Makassar ini Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu juga berdoa untuk gereja ini, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta keluarga, para full timer, para pengerja yang ada. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga untuk setiap ketua-ketua komisi yang ada, biar semua pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua boleh bertumbuh di setiap pelayanan perak nantinya yang akan dilakukan mulai tahun ini ya Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan yang dalam minggu berjalan, dalam hal ini yang sementara berulang tahun. Biar Tuhan memberkati di umur yang baru. Biar apa yang diimpikan, apa yang didoakan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Berkati juga bagi jemaat Tuhan yang lagi dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan setiap jemaat Tuhan yang dalam kurang enak badan atau yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter yang menangani ataupun orang-orang yang merawatnya. Biar Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan sehingga bisa merawat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dengan baik. Ini doa dan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Amin. Kami naikkan kepada